Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil kerja kelompok mind mapping kami yang berjudul Sistem Hormon. Sebelum memulai pembahasan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Fanda Bella Agustina dengan NIM 461230100005. Saya Andrea Puntodewo dengan NIM 46123010009. Saya Nadifa Restinanda dengan NIM 46123010029. Nama saya Nufa Amelia dengan NIM 46123010033. Saya Niartika Melinda dengan NIM 46123010034. Saya Safitri Salsabila dengan NIM 46123010035. Sekarang kita akan menjelaskan mind mapping tentang sistem hormon. Ada pineal, hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, uterus, ovarium, dan testis. Nah, sistem hormon yang pertama itu adalah otak, teman-teman. Otak terbagi menjadi dua sistem hormon. Yang pertama itu ada hipotalamus. Hipotalamus adalah wilayah kecil yang berukuran seperti kacang almond, tetapi memiliki peran penting di tengah otak. Hipotalamus ini berfungsi menjalankan peran sentral dalam produksi hormon dan menyokong perangsangan dari berbagai proses penting dalam tubuh, yang diantaranya kelenjar talamus dan pituitari. Jadi, kesimpulannya, hipotalamus merupakan salah satu bagian otak yang menghasilkan hormon yang berfungsi mengendalikan fungsi organ maupun sel tubuh. Nah, bagian yang kedua yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Nah, selanjutnya ada hipofisis. Hipofisis juga dikenal sebagai kelenjar pitari. Adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di dasar otak, tepat di bawah hipotalamus. Ini adalah bagian penting dari sistem endokrin dan memainkan peran utama dalam mengatur dan mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Hipofisis terdiri dari dua bagian utama, hipofisis anterior atau adenohipofisis dan hipofisis posterior atau neurohipofisis yang memiliki fungsi yang berbeda. Hipofisis anterior, bagian ini menghasilkan dan melepaskan berbagai hormon yang mengatur fungsi kelenjar endokrin lainnya dalam tubuh, seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan ovarium atau testis. Hipofisis posterior, bagian ini menyimpan dan melepaskan dua hormon yang diproduksi di hipotalamus, oksitosin dan vasopresin, juga dikenal sebagai hormon antidiuretik atau ADH. Hormon-hormon ini mengatur fungsi seperti kontraksi rahim selama persalinan, menyusui, dan keseimbangan air dalam tubuh. Fungsi hipofisis diatur dengan ketat oleh hipotalamus yang mengendalikan pelepasan hormon melalui sinyal listrik dan kimia. Hipofisis memainkan peran penting dalam homeostatis dan keseimbangan hormonal tubuh. Dan setiap disfungsi dalam kelenjar ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, selanjutnya ada hormon tiroid. Hormon tiroid utama adalah tiroskin atau T4 dan triodotironin atau T3. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon ini yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, dan berbagai fungsi lainnya. Kadar hormon tiroid yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hiperparatiroid atau kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi, dan hipoparatiroid atau kadar hormon tiroid yang terlalu rendah. Selain itu, ada juga hormon paratiroid. Apa sih itu paratiroid? Paratiroid adalah 4 kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid di leher. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau paratiroid hormon atau PTH yang memiliki peran penting dalam regulasi keseimbangan kalsium dalam tubuh. Fungsi utama hormon paratiroid adalah yang pertama peningkatan kadar kalsium, yang kedua penurunan kadar fosfat, yang ketiga stimulasi kelenjar adrenal, dan yang keempat adalah pengaturan aktivitas vitamin D. Keseimbangan kalsium yang tepat dalam tubuh sangat penting untuk fungsi otot, sistem saraf, pembekuan darah, dan kesehatan tulang. Gangguan dalam fungsi kelenjar paratiroid dapat menyebabkan masalah seperti hiperparatiroid atau kadar PTH yang terlalu tinggi, dan hipoparatiroid atau kadar PTH yang terlalu rendah, yang dapat mempengaruhi keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh dan mengakibatkan masalah kesehatan. Selanjutnya masuk ke sistem hormon timus. Hormon timus adalah kelenjar timus yang terletak di tengah rongga dada,
tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Ia memiliki bentuk menyerupai tabung kecil dan terdiri dari dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Pada saat anak-anak dan remaja, kelenjar timus akan lebih aktif dan ukurannya lebih besar. Pada memasuki usia dewasa, kelenjar akan mengecil. Dan pada lansia, hampir seluruh jaringan kelenjar timus akan tergantikan dengan jaringan lemak. Kelenjar timus memiliki fungsi yaitu berperan memproduksi hormon dalam pematang sistem imun dan mengaktifkan pertumbuhan badan. Hormon timosin dan timopin dihasilkan oleh sel-sel epitel pada kelenjar timus. Hormon tersebut menstimulasi sel-sel limfosit di seluruh tubuh untuk membelah dan mengembangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem hormon adrenal. Apa sih kelenjar adrenal itu? Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang merupakan bagian dari sistem endokrin, yaitu kelenjar yang berperan sebagai produsen hormon. Kelenjar ini berbentuk segitiga dan terletak di atas setiap sisi ginjal. Kelenjar adrenal atau suprarenalis dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak di dasar otak. Dalam beberapa kasus, kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar adrenal untuk melepaskan sejumlah hormon. Fungsi kelenjar adrenal adalah menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme, sistem kekebalan tubuh, respons stres, dan tekanan darah. Beberapa hal tersebut berdampak besar terhadap kesehatan fisik dan kualitas hidup. Lalu kita masuk ke topik utamanya, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama ada hormon kortisol, yang kedua ada hormon gonadokortikoid, yang kedua ada hormon aldosteron, yang keempat ada hormon adrenalin, dan yang terakhir adalah hormon noradrenalin. Lalu gangguan pada kelenjar adrenal, yaitu ada penyakit Addison, penyakit sindrom Cushing, yang ketiga ada hipoplasia adrenal kongenital, dan yang keempat adalah pheochromocytoma. Oke, selanjutnya ada pankreas. Pankreas merupakan organ tubuh berbentuk panjang yang terletak di belakang lambung pada perut bagian atas dan berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan serta memproduksi dan menyalurkan hormon insulin. Fungsi pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Nah, selanjutnya ada uterus. Uterus bisa disebut juga rahim. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Fungsi uterus atau rahim antara lain adalah 1. Untuk memelihara dan memberikan tempat yang aman untuk janin sebelum lahir. 2. Untuk mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunannya. Dan yang terakhir adalah untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. Nah, selanjutnya di sistem hormon terdapat hormon ovarium. Hormon ovarium adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh betina. Vertebrata termasuk manusia memiliki dua ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita berada pada bagian dalam kiri dan kanan pinggul. Fungsinya setiap ovarium terjadi perkembangan sel telur yang bisa disebut dengan oogenesis. Di dalam proses ini, sel telur disertai dengan suatu kelompok sel yang disebut dengan sel folikel, yang perkembangannya dirangsang oleh FSH. Oke, jadi materi terakhir pada sistem hormon yang akan kita bahas yaitu testis. Testis merupakan gonad pria. Terdapat beberapa hormon yang ada pada pria yaitu 1. Androgen. Androgen merupakan hormon yang sangat mempengaruhi perkembangan sistem reproduksi pria. Yang kedua, testosteron. Testosteron berperan penting dalam pertumbuhan tulang dan otot, pertumbuhan bulu tubuh, perkembangan bahu, pendalaman suara, dan pertumbuhan penis. Yang ketiga ada androstenedion. Androstenedion ini adalah hormon yang merupakan pendahulu estrogen dan testosteron. Yang keempat ada inhibin. Inhibin adalah hormon-hormon yang menghambat pelepasan FSH dan dianggap terlibat dalam regulasi dan perkembangan sel sperma. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang main web sistem hormon ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like and share. See you on the next video. Bye!